9 April 2023. Semakin dewasa, hidup terasa semakin capek ya. Ada waktu dimana gue bilang hidup ini indah banget, dan ada waktunya juga gue bilang hidup ini benar-benar gak adil. Bahkan ada masanya gue berkali-kali bilang apa gue nyerah aja ya. Tapi juga ada momen gue bilang kayak gini, untung aja gue gak nyerah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, hidup itu siklusnya bakalan gitu-gitu aja sih. Habis sedih datang lagi bahagianya, begitu pun sebaliknya. Habis bahagia datang lagi sedihnya. Tapi mungkin banyak orang di luar sana yang sangat sulit untuk sekedar meyakini siklus ini saat di titik terendah kehidupannya. Ya, namanya manusia biasa kan. Saat di titik terendah itu rasanya benar-benar capek banget. Gua juga ngerasain kok. Bahkan di beberapa situasi gua sampai di titik gua nyaris gak percaya lagi dengan kata-kata setelah kesulitan akan ada kemudahan. Karena saat di titik terendah gua saat itu, seringkali kesulitan itu datangnya berbaris dengan rapi dengan masalah selanjutnya. Masalah yang satu belum ketemu solusinya, masalah yang lain juga udah datang. Ya, ini sumpah capek banget sih. Capeknya luar biasa. Rasa capeknya sampai arah-arahnya tuh ingin nyerah aja. Saat itu ada titik dimana rasanya gue cuma mau jujur ke diri sendiri. Karena sebuah perasaan yang disangkal, maka lama-kelamaan akan jadi semakin sakit kan. Jadi buat kalian yang mungkin juga lagi capek, atau kebetulan video ini tiba-tiba muncul di beranda YouTube kalian, dan kebetulan juga kalian merasakan kesulitan yang sama, semoga episode kali ini bisa sedikit mewakili perasaan kalian ya. Ya udah, gak usah terlalu berlama-lama lagi. Let's start. Bersama gua Rio dengan bijak diri, menemani kalian rebahan dengan cerita yang semoga ada maknanya. Jadi, bagaimana kabar kalian? Mungkin ada beberapa hal yang menyakitkan waktu itu, hingga sekarang sudah terasa biasa aja. Atau lagi ngerasa sendiri saat mau cerita, tapi lingkungan serta-merta udah terasa asing. Atau bahkan ada rasa kecewa yang terbesit di hati yang cuma bisa disampaikan dengan air mata. Siapa nih yang kayak gini? Kalau gitu, ya udah, menangislah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nangis aja, gak usah ditahan. Sumpah gak ada yang salah sih saat kalian tuh nangis. Air mata yang keluar saat nangis bukan karena kalian lemah kan. Itu karena kita hanyalah manusia biasa. Bukankah Sang Tuhan memberi kita air mata untuk membasahi mata, dan juga membasahi hati ketika gersangnya, tanpa harus dienyahkan atau harus lari dari sebuah masalah. Cukup diterima, gak usah sok kuat. Karena sekuat-kuatnya kita, ada momen dimana kita harus istirahat dan merilekskan tubuh serta pikiran. Kalau gue belakangan ini banyak situasi sulit menyadarkan diri gue, menyadarkan diri sendiri dari hal-hal kecil tepatnya. Sebagai contoh, menyadari sebuah tembikar yang begitu cantik dapat tercipta dari proses yang sangat luar biasa. Dari seonggok tanah liat yang kotor, dibanting, diinjak-injak untuk membuat tekstur yang pas. Ditaruh ke media pembentukannya, lalu dibasahi biar sedikit lebih lunak dan lebih mudah dibentuk. Diputar sekian lama hingga menjadi sebuah bentuk yang diinginkan. Proses panjangnya belum selesai di situ sih.
Setelah terbentuk, tanah liat tadi dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Saat kadar airnya sudah mulai berkurang, maka ia akan dibakar di suhu yang sangat tinggi. Lalu kalau dia kokoh, dia akan masuk ke tahap selanjutnya. Ya kalau tidak, prosesnya akan diulang lagi dari awal. Saat sukses dari pembakaran tadi, dia masuk lagi ke tahap pemolesan. Diamplas biar lebih bagus dan lebih halus, dan diberi warna supaya tampak lebih indah. Begitupun kita, proses kehidupan itu tidak jauh berbeda dengan siklus tembikar tadi. Proses di mana kehidupan bergerak dari satu hal ke hal lain, masalah satu ke masalah lain, dengan tujuan apa? Enggak lain ya, membuat hidup itu sendiri jadi lebih indah. Memang di titik terendah kehidupan, seringkali kita sulit menemukan jalan keluar dari sebuah masalah. Tapi percaya, solusinya pasti ada. Kuncinya, terima dulu masalah itu dan ikhlaslah. Pernah gak kalian saat menghadapi suatu masalah, tiba-tiba semesta membuat alur solusinya tahap demi tahap tanpa kalian sadari? Dan masalah itu bahkan selesai dengan sendirinya. Kita hanya diperdaya oleh pikiran yang kalut saat dalam sebuah kondisi yang cukup rumit. Sedangkan dulu sebelum ini pun masalahnya juga ada kan? Dan datang secara silih berganti. Yang mana masalah itu juga kita sebut dengan masalah yang sangat berat waktu itu. Kita pun juga berpikir saat itu juga titik terendah dalam kehidupan bukan? Tapi masalahnya tetap saja selesai kan? Masalah yang sekarang pun juga akan sama, akan selesai meski berbeda cerita, kisah, dan penyelesaiannya. Titik terendah bukan berarti titik akhir dari kehidupan. Selama kita masih bisa hidup dan melanjutkan hidup, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk menyelesaikan. Jadi terima kasih untuk kalian yang dengan begitu kokohnya berjuang sampai di titik ini. Capek itu sangat wajar, cuman please jangan nyerah. Sebelum gua nutup episode ini, izinin gua untuk bilang titik terendah bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah titik di mana kalian akan meloncat jauh lebih tinggi dari titik itu. Sebuah per akan melontar sangat jauh jika mendapat tekanan yang besar. Semakin besar gaya tekannya, semakin jauh loncatannya. Dan untuk kalian, semakin besar masalah kalian, juga akan semakin besar sih yang akan kalian dapatkan. So, tetap semangat aja. Ngeluh boleh, tapi nyerahnya jangan ya. Tetap semangat, tetap berpositif pikirannya. Ya udah, gua Rio, gua pamit untuk undur diri. Terima kasih udah dengerin sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya biar kita bisa cerita lagi. Dan please bantu share ke teman-teman kalian biar kita bisa tambah ramai lagi. So thank you. Jaga kesehatan kalian dan assalamualaikum.